pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Oke, Bu. Terima kasih atas kesempatannya untuk mewawancarai Ibu di pagi hari yang cerah ini, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu itu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai berikut. Nah, Ibu, boleh terlebih dahulu silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Leila Yesuca. Saya biasa dipanggil Ibu Ica. Saya adalah kepala sekolah di SD SMP Negeri 2 1 Atapula. Terima kasih untuk perkenalannya. Nah, Ibu Ica, selama Ibu memimpin pasti ada Bu ya sedikit kerikil-kerikil atau masalah-masalah yang selama ini terjadi di sekolah. Nah, Ibu selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan masalah dilema etika atau rujukan moral? Selama lebih kurang 1 tahun memimpin di sini, tentu saja yang namanya kita hidup bersosial di sekolah ada berbagai bentuk permasalahan yang timbul karena kita ramai orang, bermacam isi kepala, bermacam isi otak, dan bermacam-macam misi untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Nah, dari beberapa masalah yang timbul, beberapa itu ada permasalahan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Nah, bagaimana saya mengidentifikasinya itu adalah dengan melihat apakah permasalahan tersebut mengandung kepentingan di dua kondisi orang yang terlibat seperti itu. Apabila ada masalah tersebut, orang yang terlibat masalah apakah mempunyai nilai kebajikan juga, dan apakah yang terpengaruh itu juga mempunyai nilai kebajikan seperti itu. Jadi ada Bu ya? Ada. Masalah dilema etika. Nah, seperti yang kita ketahui dilema etika itu kan dimana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Bu ya. Adakah di sekolah ini Bu masalah seperti itu? Ya ada masalah seperti itu ada. Nah, jadi dalam menghadapi atau dalam mengambil keputusan masalah yang dilema etika ini, bagaimana Ibu menjalankan atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusannya? Karena saya di sekolah ini tidak sendiri, maka saya cenderung untuk melakukan musyawarah baik dengan pihak-pihak yang terlibat maupun dengan orang yang tidak terlibat tetapi bisa bersikap netral dalam menghadapi permasalahan tersebut. Seperti itu. Oke, Bu. Jadi sudah ada prosedurnya. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada langkah-langkahnya Ibu dalam pengambilannya selama ini? Ya. Terlebih dahulu saya tentu harus memastikan dulu apakah masalah yang timbul itu betul merupakan masalah dilema etika atau bukan. Nah, jika sudah terlihat apakah itu permasalahan dilema etika atau bukan, tentu saja saya akan mengumpulkan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut dan bertanya tentang kebenaran permasalahan tersebut serta alasan-alasan apa yang melatar belakangi terjadinya permasalahan tersebut. Nah, setelah dilakukan diskusi, tentu saja saya bermusyawarah juga dengan pihak lain yang netral atau objektif yang tidak terlibat dengan masalah tersebut untuk kemudian sama-sama mencari keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak sebisa mungkin dan mencapai hasil yang terbaik. Kemudian baru dicobakan keputusan tersebut dan kemudian direfleksikan lagi apakah keputusan tersebut sudah benar ataupun belum benar. Jika nantinya belum benar, maka kami akan mencari lagi jalan keputusan apa lagi yang harus diambil untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi luar biasa Ibu ya. Ibu sudah berusaha melakukan yang terbaik selama ini. Nah, Ibu apa atau adakah hal yang Ibu anggap efektif dalam membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang dimana masalah-masalah ini merupakan masalah dilema etika ini? Menurut saya kalau ketika ada masalah yang dilema etika itu yang terlebih dahulu harus kita tanamkan dalam kepala adalah kita tidak boleh condong
pada salah satu pihak gitu, mendukung salah satu pihak. Kita harus berada di tengah-tengah. Kita harus bisa bersikap sesuai dengan yang seharusnya. Kita harus bisa juga bersikap sesuai dengan kondisi yang manusiawi seperti yang dialami oleh pihak yang terlibat di dalam permasalahan dilema etika tersebut seperti itu. Karena kalau kita udah condong ke salah satu pihak, maka akan ada pihak lain yang nantinya akan dirugikan juga seperti itu. Nah, jadi apa ada Ibu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dan di mana yang kata Ibu tadi ada kasus-kasus yang dilema etika ini? Tentu saja semua permasalahan itu merupakan tantangan Ibu. Terutama kalau kita ramai orang yang menghadapinya. Tentu saja nanti ada beberapa pihak yang tidak langsung menerima dengan keputusan yang sudah kami buat secara bersama. Mungkin ada yang merasa ada satu pihak yang lebih diuntungkan. Jadi itulah tantangannya, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan rekan-rekan semuanya supaya tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Luar biasa Ibu. Nah sekarang apa ada Ibu jadwal atau secara berkala atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat masalah-masalah yang Ibu hadapi ini? Karena masalah itu sifatnya aksiden atau tiba-tiba saja Bu. Kalau untuk jadwal rutin atau berkala saya itu tidak ada, kecuali di rapat bulanan. Kalau ada masalah disampaikan di rapat bulanan. Nah, kalau untuk masalah yang tiba-tiba datang, maka saya akan berusaha mengumpulkan pada saat itu juga, pada saat masalah ditemukan, kita kumpulkan pihak-pihak yang terlibat, kemudian kita bermusyawarah untuk mencari penyelesaian yang terbaik seperti itu. Iya, berarti pada dasarnya ada di rapat bulanan Ibu mengkaji lagi Ibu ya? Iya. Nah kemudian Ibu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ikut membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang dilema etika ini? Ya, kalau ditanya seseorang, mungkin bukan seseorang yang itu aja orangnya ya. Sebisa mungkin saya mencari seseorang yang ada di luar atau yang tidak terlibat dengan permasalahan tersebut untuk menjadi rekan saya dalam berbagi pikiran, dalam menentukan keputusan apa sebaiknya yang diambil untuk permasalahan yang kami alami tersebut seperti itu. Kalau untuk faktor, tentu saja kita melihat juga kondisi si yang terkena masalah, terlihat secara manusiawi selain daripada melihat dari peraturan yang ditinggalkannya seperti itu. Oke Ibu, alhamdulillah hari ini Ibu berbagi ilmu dengan saya tentang bagaimana selama ini Ibu mengambil keputusan di mana mungkin ada banyak juga Bu ya, di mana masalah itu merupakan masalah dilema etika. Nah Ibu, di akhir wawancara kita ini saya ingin Ibu berbagi sedikit. Jadi menurut Ibu apa pengalaman yang dapat Ibu petik selama menjadi pemimpin dalam hal mengambil keputusan dalam masalah dilema etika selama ini? Pelajaran yang saya petik itu adalah bahwa sebagai pemimpin kita tidak bisa terlalu kaku terhadap peraturan. Ada beberapa hal baik secara manusiawi atau yang lainnya kita tidak bisa terlalu terikat kepada peraturan. Kita harus mengayomi rekan-rekan kerja kita di sekolah, harus bisa melihat mana kepentingan-kepentingan yang seharusnya bisa mereka dapatkan di kondisi seperti apapun di sekolah ini nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah yang lebih baik. Oke. Luar biasa pengalamannya Ibu telah berbagi dengan saya, di mana juga Ibu masih muda, jadi sudah jadi kepala sekolah dan sudah bisa menjalankan dalam hal mengambil keputusan selama ini. Semoga saya bisa mengikuti jejak Ibu nantinya Ibu ya. Oke Ibu, hari ini cukup sampai di sini wawancara kita. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.